Angin malam berbisik di antara pepohonan, membangkitkan suara daun yang berdesis. Di kegelapan hutan yang lebat, seorang pria bernama Agus melangkah dengan hati-hati. Langkahnya terdengar berat di tengah kesunyian yang menyelimuti area ini. Agus adalah seorang peneliti paranormal yang terkenal dengan ketertarikannya pada tempat-tempat terpencil yang dipercayai penuh dengan keberadaan gaib. Rumah di ujung hutan, yang selama ini menjadi subjek pembicaraan masyarakat setempat, sekarang berdiri di depan Agus seperti bayangan yang menakutkan. Bangunan itu tampak usang dan ditinggalkan, namun aura mistis terasa begitu kuat, menciptakan ketidaknyamanan di udara. Agus membawa tas ransel yang berisi peralatan penyelidikan paranormalnya. Lampu senter yang dipegangnya menerangi langkahnya yang ragu di sepanjang jalan, setapak yang sudah lama tidak terurus. Kicauan burung malam terdengar samar-samar, menciptakan suara seram yang memotong keheningan malam. Sampai di depan pintu utama, Agus menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka pintu dengan hati-hati. Pintu itu sendiri terdengar berdecit, menyambutnya ke dalam suasana yang lebih mencekam. Sesaat setelah memasuki rumah itu, Agus merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba. Udara di dalam begitu dingin, seolah-olah menggigit hingga tulang. Senternya menerangi lorong gelap yang membentang di hadapannya, mengungkapkan gambaran yang mencekam tentang sejarah rumah ini. Langkahnya terdengar seperti gema di dalam ruangan yang luas. Seseorang yang tidak terlatih mungkin merasa terintimidasi, tetapi Agus merasa terdorong oleh hasrat penelitian dan keingintahuan yang mendalam. Saat Agus menjelajahi rumah tersebut, dia mulai mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Desiran angin yang bersenda guruh di koridor, langkah-langkah ringan yang terdengar di lantai atas, dan bisikan-bisikan yang seolah-olah mengundangnya untuk menjelajah lebih dalam. Sementara Agus melangkah ke ruang keluarga yang gelap, senternya menyorot ke arah sesuatu yang menggelitik perhatiannya. Sebuah bayangan bergerak di sudut ruangan, seolah-olah sesuatu yang tidak tampak mata manusia sedang mengamati dari balik layar malam. Agus mencoba menekan kecemasannya. Dia mengambil alat deteksi paranormalnya dan mulai melakukan pengukuran. Suara-suara aneh semakin intens, dan detektor aktivitas paranormalnya mulai berdenyut dengan intensitas yang meningkat. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di hadapannya. Agus merasa suhunya turun drastis, dan suara-suara misterius semakin memenuhi ruangan. Sebuah rasa dingin merambat di sepanjang punggungnya, dan dia tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan sedang terjadi di sekitarnya. Ketika dia menoleh ke arah bayangan yang hilang begitu cepat, Agus merasakan keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah kehadiran gaib yang menyelubungi ruangan dengan energi yang gelap dan mengancam. Dengan berani, Agus melanjutkan perjalanannya ke dalam kegelapan, bersumpah untuk menyingkap misteri yang melingkupi rumah ini. Tetapi dia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Dan apa yang menantinya mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dibayangkan. Agus terus melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan rumah yang menyimpan rahasia gelapnya. Senternya menyapu lorong-lorong gelap, menyinari dinding-dinding yang penuh dengan bercak bayang dan jejak usia yang tak terhindarkan. Sesaat setelah langkahnya mengarah ke ruang makan, Agus merasakan perubahan energi di sekelilingnya. Ruangan ini lebih gelap daripada sebelumnya, dan aroma yang aneh tercium di udara. Bau itu seperti campuran antara kelembapan lama dan sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi. Tiba-tiba, sebuah bayangan bergerak di ujung mata Agus. Dia berbalik cepat, senternya menyorot ke arah suara itu berasal. Sebuah kehadiran samar muncul, dan Agus bisa merasakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. "Siapa di sana?" Ucap Agus dengan suara bergetar, mencoba berkomunikasi dengan entitas tak terlihat di depannya. Namun, hanya hening yang menyambutnya. Dia melanjutkan perjalanannya ke ruang tamu, di mana atmosfer semakin tegang.
Senternya berkedip-kedip, memberi efek sinematik pada setiap bayangan yang melintas di dinding. Suara langkah ringan dan bisikan yang tak jelas membuat Agus semakin yakin bahwa dia tidak sendirian. Saat mencapai tangga yang menuju lantai atas, Agus merasa kehadiran gaib semakin kuat. Suasana seperti dipenuhi oleh ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Tetapi tekadnya untuk mengungkap misteri ini tidak goyah. Di tengah-tengah langkahnya yang berhati-hati, Agus mendengar suara pelan yang seakan memanggil namanya. "Agus! Agus!" Bisikan itu terus bergema di udara, membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, dari balik bayangan, seorang wanita muda muncul. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan gaun putih yang terlihat kusut tampak seperti melayang di udara tanpa angin. Wanita itu mengangkat tangan ke arah Agus, seolah-olah mengajaknya untuk mengikutinya. Agus menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan kekhawatiran. "Siapa kamu?" tanyanya dengan hati-hati. Wanita itu mengangguk pelan. "Aku adalah Alisa. Aku telah menunggu seseorang seperti kamu untuk datang." Agus tercengang. Alisa kemudian mengisyaratkan agar Agus mengikutinya ke salah satu kamar di lantai atas. Kedipan cahaya lilin menyinari ruangan tersebut, dan udara terasa semakin lembab. Ketika mereka memasuki kamar, Agus melihat gambar-gambar tua di dinding dan benda-benda antik yang teronggok di meja. Alisa berbalik dan menatap Agus dengan mata yang dipenuhi keingintahuan. "Inilah tempat yang menyimpan kenangan pahitku," kata Alisa dengan suara lembut. "Rumah ini dipenuhi oleh roh-roh yang terjebak di antara dua dunia. Aku butuh bantuanmu, Agus." Agus merasa hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa petualangannya baru saja membawanya ke dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Agus melihat sekeliling kamar, mencoba memahami kata-kata Alisa. Udara di dalam kamar terasa semakin tebal, seolah-olah penuh dengan getaran yang tidak terlihat. Lilin-lilin di sekitar kamar berkedip-kedip, menciptakan atmosfer yang semakin suram. Alisa duduk di ujung tempat tidur dan menatap Agus dengan mata yang terusir dan memohon. "Aku mati dalam keadaan yang tragis di sini, dan rohku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka yang terperangkap di sini merasakan keputusasaan yang mendalam. Aku membutuhkan bantuanmu untuk membebaskan mereka." Agus mengangguk meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia mengerti bahwa dia telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang dia perkirakan. "Bagaimana aku bisa membantumu, Alisa?" tanyanya. Wanita itu mengarahkan pandangannya ke sekitar ruangan. "Mereka, roh-roh yang terperangkap di sini, butuh keadilan. Mereka membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan. Setiap hantu di sini memiliki kisahnya sendiri. Dan kebanyakan dari mereka adalah cerita kehilangan, penyesalan, atau dendam yang tak terpuaskan." Tiba-tiba, suasana ruangan berubah. Cahaya dari lilin-lilin menjadi semakin redup, dan Agus merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Bayangan-bayangan muncul di berbagai sudut kamar, menunjukkan wajah-wajah yang dipenuhi penderitaan. Sebuah roh tua dengan pakaian kuno muncul di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Sementara itu, seorang anak kecil berkeliaran di sekitar meja, mencari sesuatu yang hilang dengan tatapan yang penuh kebingungan. Agus menyadari bahwa dia harus berbicara dengan roh-roh ini untuk memahami cerita mereka. Dia mengambil alat deteksi paranormalnya dan mulai berkomunikasi dengan entitas yang ada di sekitarnya. "Siapa kamu?" tanya Agus pada roh tua di dekat jendela. Roh itu memandang Agus dengan mata yang bercahaya. "Aku adalah Amelia, istri dari pemilik rumah ini. Aku meninggal di sini dalam keadaan yang tragis, dan sejak itu tidak bisa pergi." Agus merasa getaran energi yang kuat, seolah-olah merasakan kesedihan mendalam dari roh Amelia. Dia bertanya lebih lanjut tentang kisahnya
dan menemukan bahwa Amelia meninggal karena penyakit yang tak tersembuhkan, meninggalkan suaminya yang patah hati.